seorang laki-laki itu bisa insecure secara spiritual. Oh. Gitu. Jadi lebih kepada kayaknya tuh cewek lebih banyak bisa lebih dekat sama Tuhan daripada laki-laki. Kebanyakan di Komsel ya, yang gue lihat ya, itu yang melayani terus yang memimpin tuh perempuan terus loh. Nyanyi perempuan, persembahan perempuan. Bener. Cowok tuh cuma di belakang ngisi musik aja udah, tapi nggak ada yang memimpin untuk bisa ngomong gitu. Betul. Even di gereja juga kadang kebanyakan begitu. Insecure tuh salah satu bisa dosa ya. Betul, jadi Bener. akar dosa yang mereka nggak sadar. Nah itu coba bisa menurut kalian gimana tuh? Maksudnya insecure bisa dosa itu gimana sih? Halo teman-teman Sit In Podcast, hari ini balik lagi sama gue Stefanus ya, dengan topik yang sudah pasti selalu menyenangkan. Tapi hari ini akan lebih sedikit relax, karena apa? Karena hari ini kita akan bahas tentang masalah-masalah, tapi khususnya tentang insecurity. Gue bahasa Inggris agak belibet nih. Tentang insecure yang terjadi pada teman-teman kita di remaja, khususnya mungkin di kampus ministry ya, atau anak-anak yang masih berkuliah. Dan hari ini gue ditemani oleh dua pendeta muda yang ganteng menurut mamanya, dan yang satu cantik menurut pacarnya. Jadi nanti kita akan kenalan, tapi sebelum itu please sekali lagi like dan subscribe YouTube GKDI Official ini kalau misalnya memang ini membantu kalian. Dan sebarin ya ke teman-teman yang mungkin, wah ini bagus banget untuk kita pelajarin sama-sama sama teman-teman kalian di luar sana, ya sebarkan aja. Dan pastinya kita juga tidak hanya di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, dan kalian bisa cari lagi pokoknya @GKDI Official pasti akan ada di sana. Dan gak hanya itu, kalau misalnya teman-teman mau cari atau tanya-tanya lebih dalam, silakan hubungin kontak yang tertera di bawah ini. Wah, sosokan di bawah ini mungkin gak ada padahal. Tapi yang pasti kita bisa buka di ggdi.org. Di situ ada penjelasan-penjelasan kita tuh ada di mana aja sih. Nah, kebetulan kita ada di 41 kota di seluruh Indonesia yang kalian bisa hubungin. Jadi don't be hesitate untuk bisa hubungin kita semua. Dan kami gak sabar untuk bisa ketemu kalian. Sip kalau gitu. Nah hari ini kita langsung aja ya untuk sapa dua teman saya. Ya, seorang yang hatinya baik. Sekarang udah menjadi pendeta ya, pelayan Tuhan di kampus. Contoh khususnya. Dan kita akan lihat yang dari ujung di sana. Ini kita bawa asli dari Tiongkok. Kita kenalin Pendeta Ivan. Woi. Tepuk tangan. Iya. Semangat dong tepuk tangan lo. Tepuk sendiri lah. Oh, tepuk sendiri ya. Tepuk pramuka. Dan yang ini ya, ini Putri Lee Kuan Yew. Sasade Putri. Putri, asik. Wow. Ini luar biasa. Sekolah, kuliah dulu cum laude. Wow. Di salah satu universitas yang bagus, yang mungkin kita nggak bisa sebutin Universitas Indonesia. Betul. Ya. Sebutin. Karena kita nggak diterima ya, kita nggak diterima. Karena kita nggak. Ada kita sambut Pendeta Dika lagi di sini. Asik. Oke, sebelum mulai pertanyaan-pertanyaan, mungkin tadi aku dengar-dengar ya Pendeta Muda Dika ini bisa bernyanyi, jadi mungkin sedikit enggak ya? Nah karena topiknya insecure itu yang insecurity Oh gua itu gitu. betul. Sorry. Ini salah satu yang akan dia Betul, cerita betul. mungkin. Oke teman-teman, kita mau agak sedikit relax ya biar anak muda, jadi kita sosokan contohnya kayak live gitu terus tiba-tiba apa sih pertanyaannya yang kita mau jawab ini. Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang yang namanya insecure. Nah kalau misalnya berbicara tentang insecure berarti ada hal yang buat dia itu tidak secure. Ya. Nah biasanya nih ya, kalau dari Pendeta Ivan sama Pendeta Dika sendiri ya, entah terserah nih mau jawab siapa duluan gitu. Nanti gue juga bisa jawab lah, Ya. tapi kalian dulu aja. Paling nggak 80% kalian yang jawab lah. Enggak lah. Nah sebenarnya tuh kebanyakan orang itu tidak secure terhadap apa sih di dalam hidup dia. Kalau mungkin dari Ivan ya, lo bisa cerita dari sisi laki-laki ya, misalnya di ministry kampus tuh gimana. Kalau lu dari yang perempuan gimana gitu. Mau siapa dulu nih? Tapi ladies first biasanya ya kan? Biasanya. Gitu. Sasade Putri. Asik. Siap, silakan. Oke, terima kasih ya Pangeran dari Tiongkok. Mana Tiongkok? Kalau ditanya apa sih yang bikin gak secure, itu kebanyakan karena feeling ya kalau perempuan ya biasanya.
kayak lebih sering compare diri mereka, atau biasanya bisa questioning tentang ability yang mereka punya, yang kayak gitu. So biasanya kalau misalnya bahas tentang insecure atau rasa secure, yang paling gampang dilihat tuh tentang mereka compare diri mereka sama orang lain kayak gitu. Oke. Itu kebanyakan perempuan tuh kayak gitu, tapi nggak tahu nih kalau laki-laki kayak gimana. Nah, biasanya kalau laki-laki biasanya ya, apalagi di anak muda di kampus, memang laki-laki itu kecenderungannya punya rasa insecure itu tentang sesuatu yang mereka tidak achieve, tentang Oke. achievement ya. Misalnya mereka bagus di suatu hal, yang tidak bagus ini tuh biasanya mereka jadi insecure. Oke. Entah itu akademik atau misalnya olahraga ya, terus misalnya juga status, kondisi keuangan, lain-lain, itu biasanya hal yang membuat laki-laki itu bisa insecure. I Itu see. dari laki-laki. I see. Nah, masalah tadi menarik ya, kalau misalnya cewek tuh biasanya ngerasa tadi tentang feeling ya. Betul. Feeling terus Betul, tentang kayaknya bagaimana mereka penampilan, kayaknya image Ya, mereka, lebih ke compare diri mereka sama orang lain, apa yang kelihatan. apa yang kelihatan. Oke. Nah, apakah itu berarti sebenarnya feeling itu mengganggu ya? Karena kan feeling kan setiap orang punya feeling tuh, even laki-laki juga punya feeling. Ya, mungkin kalau buat perempuan, karena kalau perempuan, kalau kita lihat lebih terkenal, feeling kita lebih kuat. Oke, maksudnya gimana tuh? Coba. Lebih banyak gampang ke drive sama feeling dan lebih sensitif. Oke. Kadang-kadang kalau misalnya laki-laki kan mungkin lebih cuek, lebih apa. Kalau perempuan kan dia lebih kayak bisa pikir ke depan atau apa. Jadi feeling dia yang lebih kuat. Nah, makanya kebanyakan perempuan lebih banyak insecure karena di drive sama feelingnya mereka. Oke. Tuh. Kalian misalnya merasa dia tidak lebih daripada orang lain. Betul, Merasa ya, betul, lebih betul, merasa betul. ya, lebih Betul. mungkin bukan fakta tapi merasa aja Betul. gitu. Oke. Nah, berarti ada sebuah image yang mungkin hilang dari situ ya. Nah, sebelum ke sana juga, kalau misalnya laki-laki tadi bilang kan tentang sports atau tentang achievement Yep. dan lain-lain, itu menurut lu itu karena apakah image kalau di laki-laki ya? Yep. Itu mereka harus kuat gitu. Betul. Mungkin nggak cuma kuat ya, tapi tentang harus capable, harus bisa lakuin sesuatu. Jadi Responsible gitu. iya, jadi lama-lama mungkin rasa insecure-nya sebenarnya ada, tapi ditutup dengan bisa ngelakuin sesuatu supaya tidak terlihat lebih lemah gitu. Makanya harus bisa capable. Oke. Kalau menurut lu gimana, Steve? Menurut gue sih, kalau yang gue lihat ya, justru yang lucunya adalah ada kecenderungan juga seorang laki-laki itu bisa insecure secara spiritual gitu. Jadi lebih kepada kayaknya tuh cewek lebih banyak bisa lebih dekat sama Tuhan daripada laki-laki gitu. Kayak susah, lebih bisa ekspresif mengeluarkan perasaannya. Dan kadang kan kalau misalnya di gereja aja ya, misalnya kampus aja lah, cewek tuh lebih nyanyi yang lebih kayak lebih mendalami. Kadang tuh kalau jadi cowok, ini kayak dia lebih rohani. Makanya kan nggak, kalau zaman gue bandel dulu ya, di pikiran teman-teman tuh kalau kita cari orang buat pacaran doang, ya cari yang kita secure, sama-sama nggak terlalu yang baik-baik banget gitu loh. Gitu. Tapi kalau untuk cari istri, kayak gue harus cari yang dia bisa beribadahnya tuh kuat banget gitu. Jadi somehow berarti kan menggambarkan bahwa kita tuh nggak pede bahwa sebagai laki-laki ya dulu nggak pede bahwa kayaknya nggak ini nih gue nggak bisa sendiri, gue butuh perempuan yang lebih rohani lah supaya gue rohani. Padahal kan sebenarnya kenyataannya kan enggak ya. Gitu. Nah, berbicara tentang spirituality ya, tadi kan tentang image segala macam. Nah, gimana kalian itu waktu itu ya handle-nya juga untuk bisa membantu mereka gitu? Ya, mungkin Ivan mau jawab duluan atau gimana? Secara spirituality ya berarti. Iya. Maksudnya secara image kan pasti kan ada perbandingan antara apa yang dia lihat di dunia sama apa yang dia lihat di Alkitab gitu. Alkitab ya benar. Oke, mungkin ini bukan tentang gue bantu orang juga ya, tapi tentang gue sendiri punya perspektif untuk hadapin insecurity yang gue pernah alamin gitu ya. Mungkin gue sendiri juga lumayan terbantu ketika gue buka di firman Tuhan ya. Kita lihat di Keluaran 4 ayat 11, aku baca di versi English-nya. Di sini dikatakan, who gave a mouth to man, and or who makes a person mute or deaf or seeing or blind? Is it
not I, the Lord ya. Di sini waktu Musa itu merasa tidak pantas, tidak capable enough ya untuk ditunjuk Tuhan untuk lead bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, karena hal yang dilihat oleh Musa adalah tentang inability dia, inability, ketidakmampuan yang dimiliki oleh Musa untuk bisa memimpin bangsa ya. Dia mungkin ngerasa gua bukan orang yang bisa mimpin, gua bukan orang yang jago ngomong, gua bukan orang yang mungkin akan didengar orang banyak gitu loh. Tapi Tuhan di sini menjawab Musa dengan menunjukkan ability-nya Tuhan ya. Jadi perspektifnya tuh bukan tentang diri sendiri, tapi lihatnya tentang kemampuan Tuhan yang bisa bawa orang untuk melakukan sesuatu ya. Jadi itu yang lumayan membantu gua juga ya untuk punya pandangan dalam firman Tuhan, untuk melihat kalau semua weakness atau inability gua bisa bukan fokus ke sana, tapi tentang bagaimana Tuhan bisa lakukan apa di dalam hidup gua, dan itu membantu gua melangkah di dalam hidup gua sih. I see. Itu yang biasa terjadi ya, orang-orang bisa pikir itu. Nah tapi yang menarik juga ya, kalau ingat-ingat Musa itu, padahal backgroundnya dia adalah seorang pangeran kan. Ya. Pangeran, dia pasti apa yang dia harus insecure Gak gitu. punya alasan untuk insecure Betul, ya. dia sebenarnya kalau misalnya secara dunia dia pikir apa, kaya iya. Betul. Ya kan dia memimpin udah pasti, pangeran tuh udah pasti nyuruh-nyuruh, udah pasti terpandang lah ya. Iya terpandang, udah pasti gini begini. Mungkin dari kecil ya, kalau misalnya memang dia dari Mesir. Kan perpustakaan terkenal tuh di Alexandria Mesir gitu. Otomatis tuh pada zaman itu memang kemungkinan ya, ini gua nggak tahu secara detailnya, kemungkinan terpelajar. Ya, kan secara knowledge. Iya, secara knowledge terpelajar segala macam, tapi ternyata masih waktu mau memimpin secara spiritual itu tadi kayak baru ada insecure-nya. Gitu. Ada kayak nggak apa ya istilahnya, nggak nyaman lah dia untuk pede. Emang gue bisa ya ngomongin ini gitu. Mungkin juga bisa dilandasi akan ketidaktahuan dia tentang rencana Tuhan. Bisa juga, makanya jadi nggak secure untuk maju ke depan. Nah, nanti kita bahas lebih dalam di situ. Nah, untuk Dika sendiri, lu kan juga lulusan psikologi nih, Dik. Sebenarnya kan tadi kan kita bahas itu ada sedikit nyinggung Alkitabnya. Nah, menurut lu sendiri atau yang ada di teori ya psikologi, sebenarnya insecure itu seperti apa sih gitu yang orang tuh ngerti tentang insecure di dalam dunia? Ya, secara general. General ya. Secara saintifik juga ya berarti ya. Kalau kita bahas secara saintifik, secara psikologi, insecure itu pengertiannya adalah rasa tidak percaya diri mereka sama kemampuan yang mereka punya. So itu bikin mereka bisa jadi self doubting, bisa nggak lihat harga dirinya mereka, self worthnya mereka, atau jadinya bisa questioning tentang capability dan ability yang mereka punya gitu. Nah itu perasaan yang bikin mereka jadi anxious, bisa nggak secure juga, bisa worry juga yang kayak gitu. So secara psikologi kalau mau bahas tentang insecure, itu tuh feeling negatif lah tentang mereka questioning tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak percaya akan apa yang mereka bisa lah. Betul. Istilah gitu ya. Makanya akhirnya membanding-bandingkan. Betul. Gitu. Tapi memang benar ya. Kadang perbandingan ini kan jadi sekarang udah jadi lebih luas. Karena sosial media lah udah apa ya namanya klise lah. Tapi emang terjadi gitu. Makin banyak scroll ya makin banyak membandingkan gitu. Gede. Ya, anak muda zaman sekarang dia pasti buka handphone, dia bisa compare dengan banyak hal juga kan pasti. Iya. Kalian berdua pernah ini gak sih ketemu orang yang dia tuh insecure banget gitu, banyak hal gitu, mau dari image-nya dia nggak merasa pede dengan diri dia, tapi sebenarnya nih ya, ini orang punya potensi gitu. Nah siapa nih, ada nggak kalian lihat? Kalau gue bisa share gitu. Ada kayak gue pernah experience itu bukan deal lah, tapi walk with sama salah satu orang yang benar-benar insecure. Kalau lu mau lihat dia share dari luar, kita sebagai orang luar lihat diri dia, gila, kita bisa lihat ini orang tuh sebenarnya punya capability banyak banget, ability-nya juga bagus banget, secara penampilan cantik, secara akademis juga bagus, secara background-nya, secara financial juga sebenarnya yang kayak gitu. Nah tapi dia yang ada di hidup dia itu dia nggak bisa lihat itu semua. Yang dia lihat adalah dia nggak dia nggak pintar, dia selalu lihat diri dia negatif yang kayak gitu. So dan ini tuh hal yang banyak terjadi sebenarnya.
Tapi mungkin ya kalau kita anak muda pasti bisa sering lihat lah ya sebenarnya. Ini bukan hal yang tabu buat kita yang kayak Betul. gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak ditanya pernah nggak ngalamin dan biasanya seperti apa yang dialamin, ini yang gue biasanya alamin kayak gitu. Yang secara ke orang lihat tuh bisa nggak relate. Kadang itu bahkan bisa nyandung orang nih kayak gila lu punya semuanya tapi lu masih ngerasa nggak cukup yang kayak gitu mas. Apalagi diri gue yang kayak gitu. Iya. Jadi dia bisa merasa seperti itu ya. Betul. Nah kalau dari lu ada nggak? Mungkin ada, tapi ini juga berkaitan dengan diri gue ya. Jadi misalnya kalau berbicara tentang perbandingan ya, namanya laki-laki, perbandingannya laki-laki itu kayak gimana sih? Pasti lebih tough, mungkin kalau enggak lebih independen ya, bisa bergantung sama diri sendiri, bisa achieve sesuatu, atau enggak mungkin laki-laki yang bisa smart gitu loh. Nah ini mungkin hal yang gue pernah alamin ya dari gue sendiri mungkin. Dari kecil gue itu memang fokusnya itu karena suka belajar dan dipaksa belajar juga, jadinya gue ngerasa oke, gue fokus di belajar gitu loh. Tapi growing up banyak tuntutan ya untuk laki-laki itu di dalam pekerjaan kasar atau pekerjaan rumah yang butuh lu ya pertukangan lah ya, lebih ke pertukangan tuh tiba-tiba gue ada ekspektasi untuk bisa lakukan itu. Tapi dari dulu taunya belajar. Kalau belajar sudah cukup dan nilai sudah dirasa cukup, gue main. Jadi gue gak pernah ada expose untuk melakukan sesuatu yang berbau tentang pekerjaan laki-laki lah ya di pandangan dunia ya. Akhirnya hal-hal itu tuh bikin gue punya tekanan sendiri. Akhirnya cara gue adalah dengan oke, gue harus lakukan sesuatu supaya gue kelihatan tough. Jadi dulu itu gue sangat suka berolahraga. Dalam seminggu 6 hari gue olahraga terus supaya apa? Gue bisa lebih diandalkan, gak terlihat lemah, gak diremehkan. Jadinya gue harus belajar bisa, tapi gue juga mau kelihatan tough. Nah ada juga di anak kampus yang gue kenal, karena dia mungkin di lingkungan sekolah dibully, atau dia mungkin terlihat lebih lemah dibanding teman-temannya, mungkin secara fisiknya lebih kecil juga. Jadi dia beralih untuk latihan ya, jadi dia banyak belajar martial arts ya, untuk belajar bela diri ya, untuk supaya dia kelihatan tough, orang lihat dia tuh jadi tidak diremehkan gitu. Jadi perbandingan-perbandingan yang ada, entah itu di lingkungan sosial atau media sosial atau di pertemanan kita juga bikin ada image laki-laki itu harus tough gitu loh, harus bisa diandalkan. Jadi kita tuh bisa jadi mau ikut ke image yang dibuat oleh lingkungan sekitar kita sih, biasanya begitu. Betul. Tapi ini menarik banget ya Nus ya. Kalau tadi kita bahas tentang insecure, lu tanya selalu dari sisi perempuan dan laki-laki. Kalau kita lihat dari jawaban-jawaban yang tadi udah dijawab, ini tuh kayak ada pattern lucunya. Kayak kalau laki-laki mereka insecure karena mereka merasa mereka provider. So mereka harus tough, harus bisa. Tadi kalau Ivan bahas tentang achievement ya, tentang udah dapat standarnya semana nih yang gitu. Sedangkan kalau perempuan tuh mostly karena ekspektasi lingkungan. Karena mereka merasa mereka harus penuhin ekspektasi lingkungan, kayak lebih ke bukan tentang mereka harusnya gimana, tapi untuk lebih dapat ekspektasi lingkungan supaya mereka bisa di-accept. Kayak gitu. Itu agak menarik ya buat gue ya, karena kayak bedanya ini ya ternyata. Jadi pertama disclaimer dulu ya, ini tidak bias. Jadi bukan semua orang menghadapi ini. Betul. Cuman ini yang kami temukan. Betul. Ya, Experience lah ya. Experience dan temukan selama berkecimpung di dalam dunia anak-anak kampus ya. Dan benar ya, berarti satu achievement, satu acceptance. Ya, betul. Tapi sebenarnya sama-sama perlu acceptance di hal yang berbeda. Gitu butuh pengakuan diri lah. Pengakuan diri loh. Ada image yang harus dimunculin gitu. Nah, ini menarik karena gue juga pernah ketemu orang, banyak orang-orang sukses tuh ujung-ujungnya cari Tuhan. Iya kan maksudnya, ya kan misalnya dia di kampus, oh ya gue bisa ini nih, gue anggota organisasi, gue anggota ini segala macam. Terus ngapain lu duduk di sini cari Tuhan? Kenapa lu masih butuh Tuhan gitu? Oh ternyata ada dosa. Ternyata ada dosa gitu. Jadi dia mau tutupin itu semua dengan semua pencapaian yang ada gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang dosa, tapi sebelum ke dosa ya, gue mau bicara tentang ada yang tadi yang kalian omongin tuh, kayaknya ada efek di mana
mental orang. Ya, ke apa ya? Kebiasaan yang dia alamin di dalam society itu membentuk pola pikir mereka dan behavior mereka. Gitu. Jadi kayak contoh tadi lu kan tadi cerita tentang ini orang dibully. Berarti kan depres ya. Tapi mentalnya tuh jadi down sampai akhirnya dia shifting. Wah, ini kalau kayak gua kayak gini bisa gue diinjek-injek terus. Iya, benar. Ya kayak contoh misalnya tadi lu juga bilang kalau cewek kok kayaknya yang diterima yang begini. Ya. Ya udah gue begini juga gitu loh. Padahal di dalam hatinya mungkin nggak ada keinginan untuk ke sana, cuman memaksa hal ke sana supaya lagi-lagi bisa menyesuaikan dengan masyarakat ya. Tapi emang sebenarnya apakah insecurity itu bisa bersinggungan di hal tersebut ya, kalau dari di hal tersebut tuh berarti tentang lingkungannya ya? Lingkungan atau cara pikirnya tuh jadi kayak mentalnya tuh kena gitu. Ya, mungkin kalau dibilang bisa atau enggak, of course bisa. Karena makin kita gede, yang paling berimpact buat hidup kita tuh bukan lagi keluarga, tapi lingkungan kita di luar. Oh gitu ya? Ya betul, karena kan ada kalau kita lihat gimana orang terbentuk, itu ada nature sama nurture. Nah nurture ini kan yang dari lingkungan. Makin kita kayak di usia-usia kampus ini kan sebenarnya waktu yang dia habisin sama lingkungan lebih banyak. Betul, so itu yang lebih banyak mempengaruhi dia yang kayak gitu. Betul. So kayak tanpa mereka sadar, apa yang mereka lihat, apa yang terjadi di lingkungan, itu yang jadi standarnya mereka. Gitu. Makanya mungkin orang-orang dengan lingkungan tertentu bisa yang trigger insecurity bisa beda dengan orang yang di lingkungan tertentu juga gitu. I see. Kayak Tan Malaka ya, terbentur. Nah, tapi kalau zaman sekarang enggak, terbentur benjol. Jadi dibiarin benjol lagi. Aduh, enggak terbentuk kagak, gue makin puyeng gitu. Betul. aduh, ya. Jadi apa ya, sebenarnya topik insecure ini kan kayak udah klise banget ya. Tapi itu keep happening gitu loh, terjadi terus tentang, dan itu bentuknya bisa bermacam-macam gitu kan. Ada yang ya itu tadi ya, ternyata tentang kerohanian aja bisa insecure gitu. Insecure jadi makanya melempem. Kalau gue beberapa kali ya dalam, kan ini bulan ini gue 6 tahun gue jadi pendeta. Gila, gue baru sadar nih. Kita perlu banyak belajar. Ya, tahun ke-7 pensiun. Gak pensiun dari dosa. Berarti sekarang masih ya? Enggak ya. Aduh. Nah, jadi kalau misalnya ke tempat-tempat, apalagi dulu kan gue juga iseng-iseng ya, bandel tapi sebelum tobat ya, bandel tapi ikut-ikut komsel aja gitu. Nah, yang kebanyakan di komsel ya, yang gue lihat ya, itu yang melayani terus yang memimpin tuh perempuan terus loh. Nyanyi perempuan, persembahan perempuan. Bener. Cowok tuh cuma di belakang ngisi musik aja udah, tapi nggak ada yang memimpin untuk bisa ngomong gitu. Even di gereja juga kadang kebanyakan begitu gitu. Nah, jujur waktu itu gue nggak mau involve di dalam gereja karena gue tipe yang vokal, tipe yang diem. Tapi kalau misalnya udah mau kasih pendapat, kita harus berpendapat. Gitu. Tapi ya memang terkadang yang membuat gue diam adalah insecure secara spiritual sih sebetulnya. Ya secara kayaknya gak bisa nih, cewek lebih rohani. Dikit-dikit nangis kan. Nah, gue gak tersentuh. Sebenarnya gue tersentuh sama Tuhan nih. Ya kan, tersentuh kayak ini kayak firman nih luar biasa nih gini. Cuman gak nangis aja. Jadi kayak gak kelihatan rohani gitu. Betul. Apa kerohanian harus dengan air mata gitu kan, belum tentu juga gitu. Jadi itu yang gue lihat ya, bahwa ternyata itu bentuknya tuh bisa banyak banget gitu loh. Kita bisa jadi idolsnya itu beda-beda. Benar. Gitu kan. Nah, masalah itu ya, lu setuju nggak sebenarnya anak-anak kampus itu orang-orang yang apalagi zaman sekarang ya, itu yang penuh dengan talenta. Maksudnya bisa apa aja bisa, musik bisa, belajar apa aja, belajar aja cepet gitu. Nah, menurut lu ya, kenapa mereka tetap insecure ya? Tetap nggak pede gitu loh dengan kapabilitas itu. Capability mereka. Mungkin sama kayak yang lo bilang tentang Musa nggak sih, Nus? Ini Musa sama dia. Ini yang mirip Musa dia. Ini Mufasa. Oh, Mufasa ya. Gue musang. Tadi kan lo bilang tentang Musa juga, ini sebenarnya orang yang secara financial pangeran. Pasti punya duit banyak. Terus kayak knowledge juga pasti punya banyak yang kayak gitu. Tapi mungkin
ya itu terjadi bukan tentang apa yang mereka punya kali ya. Karena kalau misalnya dilihat tentang apa yang mereka punya, benar yang lu bilang kayak sebenarnya lebih punya banyak talenta, terus kayak exposure dan opportunity mereka untuk lebih belajar tuh lebih banyak ya dibanding zaman-zaman kita. Kita tua banget rasanya. Tapi kayak apa namanya, mungkin yang akhirnya bikin mereka insecure itu muncul karena mungkin ada kekosongan yang mereka punya kali ya, secara spiritual itu yang kayak gitu. Kayak things yang mereka tahu secara diri mereka nggak bisa kejar itu as an object. Kayak misalnya kalau tadi Ivan bahas tentang achievement kan ada standarnya. Tapi kalau tentang spiritual kan nggak bisa kan. Betul. Gitu. Personal ya. Personal kan. Terus kayak mereka juga nggak tahu standar mana yang perlu di-achieve. Karena itu kayak tentang lu nggak bisa lihat harus semana, tapi kayak lu bisa sense itu yang kayak gitu. Jadi mungkin tentang kayak mereka punya segalanya, mereka lebih talented, tapi kenapa tetap ada insecurity yang muncul? Mungkin ada kekosongan secara spiritual itu yang akhirnya bikin mereka tetap bisa insecure juga. I see. Dari lu bro? Kalau gue mungkin sama yang kayak lu cerita tadi ya, tentang satu case di mana anak itu tuh kan insecure itu kita mungkin lihat kecenderungan ke orang-orang yang mungkin tidak aktif ya, tapi ternyata di orang yang aktif ya, mungkin di organisasi ataupun di luar dunia kampus, di luar di pertemanan dia ya, atau mungkin di keluarga dia, orang yang mungkin aktif-aktif aja gitu loh. Somehow memang ada satu kebutuhan atau hal kosong yang mereka tuh hanya bisa dapat ketika mereka bisa connect sama Tuhan. Bisa tahu gimana Tuhan memandang mereka lebih daripada dunia ini memandang mereka sih. Jadi gua rasa bukan tentang ability-nya jadinya, tapi tentang ada Tuhan nih yang memandang gua bukan dari ability gua, tapi karena dia mengasihi gua aja. Gitu. Benar. Jadi maksudnya adalah kadang tuh sebagai anak muda memang yang kita lihat juga ya, porsi terbesar cara mereka melihat diri mereka sendiri itu adalah society. Apalagi kalau lagi suka orang. Itu orang ini suka permen, meskipun dia alergi permen, gue makan permen gitu kan, misalnya gitu. Contoh kayak gitu. Atau enggak, society lagi terimanya apa, sebenarnya dia nggak suka gitu, tapi ini stylenya kayak kalau di society kayak gini, ya udahlah gue begini aja gitu. Itu dua-duanya gue kenal kayaknya tuh. Oh, gue kenal. Lu kenal? Ada nama di kepala. Ada nama di kepala ya. Nah, jadi yang gue lihat, cara memandang mereka ini harusnya kayak lu bilang ya. Mestinya Tuhan tuh lihat manusia kayak gimana sih? Benar. Daripada instead of lu ngelihat bagaimana orang ngelihat lu gitu. Gitu ya. Jadi, nah sebelum baca ke anak-anak ya, gue nanti minta ada nggak contoh orang yang dia akhirnya shifting dan berubah gitu dan lebih confident gara-gara dia kenal Tuhan. Nah tapi sebelum itu gue pengen tahu nih, Van, kalau lu sendiri apa yang sekarang buat lu confident gitu kan? Kayak kan tadi lu bilang lu kan fitness dulu kan? Fitness, nah, lihat nih hasilnya fitness adalah sekarang bukan tentang fitnessnya, tapi Tuhannya. Nah iya. Oke. Hilang sudah fitnessnya. Sudah hilang ya. Faithful. Fatful ya? Jangan. Oh bukan fatful itu ya? kurangin. Oh kurangin. Faithful. Oh faithful. Kirain fatful. Nah akhirnya sekarang yang bikin lu confident ada nggak, Van? Kalau misalnya lu punya ayat yang bikin lu confident juga ya. Apa yang bikin lu lihat? Nah mungkin kalau gue bisa bilang ya, di buku, ntar cari dulu nih. Banyak ya catatannya ya. Betul. Reminder untuk terus secure untuk sama bisa Tuhan. secure sama Tuhan ya. Gue sendiri waktu itu sampai sekarang lah ya, sangat semangat waktu tahu bagaimana Tuhan melihat view hidup gue di dalam personalnya Tuhan ya. Di buku Efesus 1 4-6 di versi Inggrisnya gue bacakan ya. He chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. Ya, mungkin Stefanus agak susah translate-nya. Iya. Bisa disediakan ya. Bisa disediakan ya. Enggak lah, bercanda ya. Nah, kalau gue sendiri lihat rupanya Tuhan itu memandang kita itu setiap orang tuh personal gitu ya. Dari dibilang kalau Tuhan itu memilih kita ya. Kalau memilih kan berarti satu-satu gitu ya. Gue milih ini, gue milih itu ya. Berarti Tuhan ketika dia memilih kita bukan kayak segambreng gitu loh dipilih, tapi dia tahu secara personal Dika ini bagaimana, Stefanus bagaimana, saya bagaimana gitu ya.
Lalu yang kedua, dia adopt us gitu ya. Kalau yang namanya adopt itu berarti dari luar masuk ke dalam dan ditreat sama gitu loh. Jadi bagaimana gue lihat kalau gue ini orang yang sebelumnya mungkin peduli dengan pandangan dunia, tapi ketika Tuhan adopt gue masuk ya, Tuhan menerima gue apa adanya karena dia mengasihi gue. Itu yang ketiga, God accepted us ya. Jadi selain di adopt, kan adopt bisa aja masuk tapi dibiarin ya, tapi di situ Tuhan juga accept. Rasa acceptance ini yang kita jadi ngerti kalau gue tidak perlu pandangan dunia bagaimana tentang gue, tapi yang gue perlukan adalah Tuhan memilih, Tuhan adopt, and Tuhan accept me karena dia mengasihi gue. Jadi itu yang sebenarnya membantu gue untuk nggak melihat 100% dari pandangan dunia gue harus ikutin ya. Kalau udah ikutin tuh capek banget rasanya, kayak mungkin lama-lama kehilangan identitas apa yang sebenarnya gue mau, tapi malah lebih ngikutin sosial ataupun dunia ya. Tapi kalau Tuhan, simple, ketika kita connect sama dia, kita bisa ngerti kalau dia itu mengasihi kita dan ya dia mau kita juga hidupnya benar sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu sih kalau dari gue. I see. Jadi sebenarnya juga kayaknya intinya ini ya, yang lu maksud adalah bukan berarti kita cuek sama orang lain gitu. Tapi bukan tentang bagaimana dunia melihat kita, udah pasti tentang Tuhan yang lihat kita. Dan bagaimana hidup kita ini bisa memperlihatkan Tuhan di dalam mereka. Gitu kan maksudnya kan, karena kan buat tidak jatuh dari pohonnya. Pohon apa tuh? Ada pohon manggis ada. Nah, jadi maksudnya adalah ya kepada siapa kita bergantung ya kelihatan gitu loh, siapa yang kita belakang kita tuh siapa kelihatan lah hidup kita kayak gitu ya. Nah, kalau dari sisi perempuan apakah sama cara pikirnya? Kalau misalnya gimana cara lu ya untuk bisa melihat image diri lu itu kan gua nggak tahu ya, biasanya kan cowok juga ada yang narsis sih gitu. Ada yang apa namanya dia penampilan tuh jadi nomor satu banget nomor satu banget. Tapi kan yang biasanya ya kita tahu ya cewek lebih inilah lebih pikirin appearance-nya atau image-nya dia gimana dan lain-lain. Nah, itu lu sendiri gimana gitu? Ya kalau misalnya ditanya pernah insecure nggak atau deal dengan insecure, gue juga ada beberapa hal yang bisa trigger insecurity gue juga kayak gitu. Salah satunya ya kayak gini nih, ngomong di public atau ngomong tuh bisa jadi one of my insecurity juga gitu. Tapi hal yang bantu gue untuk bisa facing my insecurity adalah keyakinan yang gue dapat dari Alkitab kayak gitu. Setiap gue mulai insecure tentang capability gue atau tentang skills yang gue punya, gue selalu keinget tentang ceritanya Tuhan panggil Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu Tuhan panggil Musa kan sebenarnya kayak dia point out semua weakness-nya dia kan, insecurity-nya dia kan yang kayak gitu. Tuhan tapi nggak pernah kayak comfort dia dengan kayak enggak lah lu nggak kayak gitu, atau misalnya kayak enggak lah kayak lu bisa kok, gue bisa kayak lu orang akan dengerin lu atau apa yang kayak gitu. Tapi at that moment Tuhan selalu remind mereka ya that's your weakness, tapi ini tentang gua yang bekerja di lu kayak gitu. So kayak bahkan terakhir Tuhan marah ya, kayak ini kan tentang aku yang bekerja kayak gitu. Nah, jadi setiap gue insecure, hal yang helpful buat gue adalah waktu gue remind diri gue adalah memang hal yang gue takutin itu part of my weakness. Gue accept itu, kayak itu my weakness. Tapi at the same time, bukan berarti dengan weakness yang gue punya, Tuhan gak bisa kerja. Karena ini tentang Tuhan. Gitu. So, itu yang bantu gue untuk bisa hadapin insecurity yang gue punya dengan segala hal yang kayak gitu. Nah, tentang appearance, bener banget, perempuan tuh kebanyakan juga insecure tentang appearance kan. Tapi balik lagi, keyakinan yang gue dapat dari Bible adalah tentang buat Tuhan adalah bukan tentang apa yang kelihatan. Penting untuk kita jaga karena tubuh kita adalah bait Allah. Tapi bukan itu yang jadi prioritasnya. Karena at the end yang Tuhan lihat adalah hati. So tentang itu biasa gue encourage orang, dan even kayak buat diri gue sendiri kalau lagi gue insecure tentang itu adalah gue make sure gue jaga bait Allah ini. Tapi at the same time gue taruh security-nya tuh bukan tentang apa yang kelihatan, tapi apa yang ada dalam hati gue gitu. Menarik. Berarti gini ya, kalau gue lihat sebenarnya insecurity ini bukan membuat kita sebenarnya harusnya makin sombong.
Karena kan tadi bisa salah ya. Oh Tuhan itu take care gua. Ya udah gua minta. Akhirnya sombong gitu. Betul. Sombong. Oh ya udah gua yang penting Tuhan, ini Tuhan nih, ini dari Tuhan nih, ini dari Tuhan nih. Tapi sebenarnya tadi ya, gue suka banget waktu Tuhan bilang, oke, lu insecure tapi ini biarin gue yang kerja. Gitu, bukan tentang lu-nya tapi gue yang kerja. Gitu. Jadi yang gue lihat adalah terkadang gue juga dulu, gue insecure nih, tapi Tuhan gini, oh yaudah gue perbaiki diri. Yang ada gue perbaiki diri. Bukan membiarkan, oke, gue humble, gue mau akuin nggak, memang gue lemah di sini. Tapi dalam kelemahan inilah, tapi kuasa Tuhan itu bisa kerja. Itu Firman kan bilang begitu juga ya. Dulu juga gue jadi kepikiran, iya juga ya, ada tendensi nih, contoh kan, gue suka bersyukur gitu, gue dikasih mimpin nih, salah satu klub gitu, ini dari Tuhan, gue dapat rezeki nih, Tuhan, apa nih Tuhan, Tuhan yang taruh gue di posisi ini, Tuhan yang taruh gue di posisi ini, tapi lama-lama ya, yang gue bicarakan adalah posisinya. Sudah bukan Tuhannya lagi. Maksudnya kan kalau misalnya memang Tuhan taruh gue di situ, harusnya ya yang orang lihat tuh bukan my capability. Betul. Tapi how orang-orang lain itu ngelihat seberapa devoted gue sama Tuhan sebetulnya. Kayak contoh misalnya Ivan nih ya, lu tiba-tiba bagus lah di kampus ya, aktif organisasi kan. Terus tiba-tiba gue lihat, yaudah Ivan tuh emang terkenal, dipajang di dulu kuliah di Untar kan, di Untar dipajang mahasiswa terbaik. Nah pertanyaan gini, apakah itu memuliakan Tuhan apa enggak? Memuliakan maksudnya orang-orang nih lihat Ivan di mana, di wall itu, wall of fame misalnya, wih, gila gue bisa lihat Tuhan nih. Nah itu kan sebenarnya trikinya di situ ya. Kadang kita ngerasa bahwa ini dari Tuhan nih, gue harus tanggung jawab. Tapi hubungan sama Tuhan nggak ada. Gitu. Karena apa? Karena ya itu. Disconnect itu tadi, image tentang apa tadi ya, son yang adopted son itu juga nggak ada. Terus ada holy ya tadi ya, kalau nggak salah ada holy juga. Betul. Ya. Nah masalah tentang itu tadi ya, berarti kalau memang insecurity itu sebenarnya istilahnya quote unquote Tuhan nggak ciptakan itu, ya kan security. Terus karena apa? Karena ada miss the mark lah. Atau dosa ya, miss the mark. Berarti benar ya, insecure itu salah satu bisa dosa ya. Betul, jadi akar dosa yang mereka nggak sadar. Nah itu coba bisa, menurut kalian gimana tuh? Maksudnya insecure bisa dosa itu gimana sih? Ya, mau gue Oke. Bisa jadi dosa karena mau nasi padang dulu biar ini makan dulu kita di sini. Ya tanpa sadar ya itu bisa jadi dosa kayak gitu. Karena waktu orang insecure, mereka bisa lupain tentang gimana Tuhan ciptain mereka. Kalau misalnya mungkin gue buka ayat kali ya. Kalau kita buka di Efesus 2 ayat 10, itu kan dibilang bentar. Harus dibuka dulu. Kirain udah hafal, Dik. Iya. Hafal ini dia satu Alkitab. Belum. Hebat banget. Nah, kalau di Efesus 2 ayat 10 dia bilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau misalnya pakai bahasa Inggrisnya dia bilang kan kayak kita tuh God's masterpiece kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dosa kan itu sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan. Nah, waktu jadi insecure dia nggak bisa lihat diri dia tuh masterpiece-nya Tuhan. Dia bisa discredit apa yang Tuhan kasih di hidup dia, itu yang tanpa sadar itu bisa jadi akar dosa yang dia punya. I see. Kayak gitu. Ya. Diskredit apa yang ini karena akar dosa yang dia punya. Oke. Kalau lu ya mungkin mirip juga kali ya, karena insecure itu kadang orang tuh mau lihat itu sebagai sebuah feeling. Jadi lama-lama tuh kayak it's okay gitu loh. Tapi sebenarnya itu akar dari nanti output dosa-dosa lain yang baru kelihatan nih. Padahal digali-gali sebenarnya insecure yang dibiarkan. Betul. Yang mungkin ditutupi dengan cara lain tapi sebenarnya masih ada gitu. Betul. Dan itu nggak akan pernah hilang kalau kita nggak melihat image yang Tuhan create dari kita gitu loh. Kalau kita lihatnya tentang dunia, nanti ujung-ujungnya ada insecure tentang apalagi nih, apalagi. Oke. Gitu ya. Tapi kalau tentang image dari Tuhan itu tidak ada dari awal. I see. Mungkin gue bisa tambahin dikit kali ya, bisa jadi akar dosa adalah kalau kita gali tentang insecure atau kita biasa deal sama orang-orang yang insecure nih ya, anak-anak muda yang insecure, sebenarnya akarnya tuh sebenarnya pride-nya mereka. Oh, sombong ya. Ya, nah jadi dosa karena sebenarnya mereka lagi bukan tentang fokus tentang, mereka cuma mau prove diri mereka, nggak lihat Tuhannya lagi atau tujuan Tuhan di hidup mereka. Jadi berasanya tuh
oh gue lagi fokus kelemahan gue, padahal Betul, padahal kayak mereka mau achieve itu supaya mereka bisa buktiin diri mereka. Betul. oh, oke. Gitu. Jadi itu ketipu banget tuh. Betul, Iya, betul, betul, benar. betul. Benar. Nah, tadi kan gue sempat singgung, nanti gue mau nanya tentang ada nggak orang yang kalian pernah lihat bantu terus berubah dan kenapa gitu. Ada nggak cerita? Pasti banyak lah. Kalau gue yang tadi sih yang dibully itu. Tapi udah gak dibully dia sekarang kok. Udah nggak bully. Dia yang nggak bully dibully. sekarang. Enggak, Itu kok jadi. Udah enggak ya. Sekarang dia yang bully itu. Enggak lah, janganlah. Ya. Mungkin lu Nus, lu pernah ketemu gak? Gua Iya. sih sering ketemu kayak gini. Tiap orang tuh pasti ada gitu loh. Gue temukan tuh sebanyak orang ada insecure-nya loh. Betul. Iya, Betul. Ada ternyata di dalam itu ya benar ada pride-nya. Ya. Gitu. Ada orang yang merasa dulu dengan powernya dia, ya dengan otot tuh akan menyelesaikan segalanya gitu. Termasuk gua sebenarnya gitu. Terus ada yang dia fokusnya uang tuh akan oke, gua kuliah nih, kerja nih, nanti kerja gua udah wah, plannya panjang banget, udah mau sampai merit loh. Mikirnya udah merit, meskipun belasan tahun merit. Hebat banget gitu. Terus kemudian ada yang dia ngerasa datang nih, weh gue udah dari lingkungan gereja, gue udah santai segala macam, tapi gue kosong. Kayak gitu-gitu. Benar. Tapi ada yang berubah tuh karena gini, karena waktu dia buka firman Tuhan. Ya, exactly. Gitu. Jadi yang gue rasa kayak gue kan berubah juga gara-gara gue baca Alkitab. Yes. Gitu. Kalau selama gue nggak baca Alkitab, mungkin gue nggak tahu cara gue melihat diri gue dan cara Tuhan melihat diri gue tuh salah. Gitu. Jadi waktu itu dibuka baru tahu kan, kayak misalnya orang yang merasa semua itu diselesaikan, gue nggak boleh diinjek orang gitu. Nah waktu lihat Tuhan turun ke dunia untuk mati, disiksa, dan itu yang memberikan kemuliaan untuk banyak orang, mau ngomong apa gitu. Nah itu kan lama-lama kan dari firman Tuhan tuh bisa dimurniin ya. Terus kemudian ada ayat Alkitab yang bilang Tuhan itu resist the proud. God resist the proud, but give grace to the humble. Gitu. Tapi memberikan kasih karunia atau kasihnya kepada orang-orang yang humble gitu, yang rendah hati. Gitu. Nah itu kan sebenarnya untuk menerima itu juga gampang. Ada juga gue lihat orang yang berproses dalam memaafkan orang. Waktu Tuhan bilang apa, kalau kamu nggak memaafkan orang, nggak bisa maaf, aku juga nggak maafin kamu gitu. Itu kan metafora aja kan. Atau enggak, kalau kamu tidak bisa memaafkan orang ya berarti kamu bukan muridku juga, bukan pengikutnya Tuhan gitu. Ada yang dia berubah, kemudian dari yang kesel sama orang tuanya, terus dia balik, dia minta maaf. Gitu. Dia coba bangun hubungan sama orang tuanya, atau enggak bangun hubungan sama keluarganya yang lain. Sampai keluarganya bingung. Keluarganya bingung, akhirnya coba penasaran, belajar Alkitab. Gitu. Ya coba baca Alkitab. Jadi kayaknya miss-nya tuh dibaca firman-nya. Gitu. Miss-nya juga banyak di situ. Terus kemudian ada juga orang yang dulunya gue tahu banget nih, nggak bisa ngomong sama orang lain. Takut gitu sama orang tuh, ngomong sedikit nangis, atau nggak takut di depan tuh deg-degan gitu. Tapi gue lihat ya, somehow tiba-tiba dia jadi BEM. Dan mimpin rapat. Gue lihat banget, nah itu tuh gue lihat Tuhan banget gitu. Maksudnya waktu pas lihat orang gitu berubah ya, itu gue juga lihat Tuhan, bukan dia doang. Gitu. Betul. Gue lihat Tuhan, dia juga dia juga lihat Tuhan. Nah tapi yang luar biasa ya karena itu, menurut gue sih karena pembimbingan. Betul, Karena adanya ada lingkungan lah, lingkungan yang ngebantu. Nah lu berdua percaya nggak bahwa lingkungan yang sehat tuh di dalam Tuhan udah pasti gitu, yang mereka sama-sama mau lihat firman tuh ngomongnya apa sih? Itu bener-bener ngefek nggak? Kalian setuju nggak tentang itu? Setuju banget. Ya kalau kita lihat mungkin komunitas ya, berarti ya komunitas, ataupun mungkin kalau di firman Tuhan bilangnya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus kan udah tubuh Kristus ya. Kalau kita lihat tubuh Kristus sendiri kan masing-masing anggota tubuh itu berfungsi. Jadi memang masing-masing orang itu berbeda, tapi mereka punya role spesifik yang saling dibutuhkan. Jadi mungkin kalau kita lihat komunitas yang benar ya, yang ikut Tuhan dengan melalui firman Tuhan, ya berarti kita ngerti gak ada yang lebih penting daripada yang lain. Karena semua sama-sama penting, semua itu sama-sama
pengikut Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhannya. Nah, jadi kalau udah dalam tubuh Kristus itu, yang di tengah-tengahnya adalah kasih. Jadi kalau kasih itu kan tidak tentang siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih Betul. kurang atau gimana ya, tapi tentang kita mau prioritaskan kemuliaan Tuhan nih. Jadi gue rasa komunitas yang di dalam Tuhan ya, terutama yang sering membahas tentang firman Tuhan itu sangat penting menentukan bagaimana, apalagi anak muda itu kan pengennya dilibatkan ya, bisa dalam sesuatu, bisa gue di sini, gue bisa di sini. Itu kalau kita lihatnya komunitas doang tanpa firman, mungkin lama-lama ada orang yang lama-lama tergeser, merasa terpinggirkan. Tapi kalau ini tentang komunitas dalam Tuhan, semua matter, semua sama-sama penting. Betul. Itu sih kalau pandangan gue. Iya. Kalau lu Dik ada nggak? Gue setuju sama Ivan ya, kayak penting nggak komunitas untuk bantu orang dalam hal insecure ini. Penting banget. Kayak komunitas yang sehat, sama yang Ivan bilang tadi juga tentang ini, tentang tubuh Kristus. Yang Tuhan juga bilang ini tuh semua berbeda-beda kayak gitu. So waktu kita punya komunitas yang sehat, kita tuh nggak lihat perbedaan kita tuh jadi kompetitif untuk bisa sama. Tapi itu bantu kita untuk bisa lihat kayak ini kita beda memang untuk complete each other yang kayak gitu. Jadi nggak fokus untuk prove diri mereka lebih bisa atau lebih jago atau apapun itu yang kayak gitu. Tapi dia bisa lihat kayak oh memang ini kekuatan gua untuk complete, ini weakness gua yang akan di-complete orang juga kayak gitu. Dan berikutnya kenapa penting tentang komunitas, ini yang gua lihat dan gua hadepin sehari-hari ya sama si cewek-cewek nih yang kayak gitu. Kalau buat cewek kan insecure ini bukan sesuatu yang kayak ada terus tiba-tiba hilang. Tapi ini everyday battle yang mereka punya, yang mereka harus perangin feeling mereka itu untuk nggak dikontrol sama feelingnya mereka. Tapi lihat kayak mana yang penting menurut firman yang kayak gitu. So waktu punya komunitas yang sehat, gua rasa itu sangat mendukung untuk orang bisa overcome insecurity-nya mereka. Karena waktu pikiran dan feeling itu muncul, mereka punya orang-orang yang support untuk lihat kayak ini loh yang Tuhan lihat tentang lu, bukan tentang apa yang dunia lihat, atau misalnya bukan tentang ekspektasi atau standar tuh yang kayak gitu. So gue rasa penting nggak punya komunitas untuk bantu kita dengan insecurity kita, penting banget gitu. Amin. Gue tuh sebenarnya seneng ya bahas komunitas, kalau nggak salah dari commune ya. Satu emang orang-orang yang berada dalam satu interest yang sama gitu kan, makanya Alkitab malah ngomongnya fellowship. Fellowship. Dan menarik sih, memang Alkitab sendiri buku Korintus kan bilang kan mata tidak bisa berbicara kepada telinga kalau dia nggak butuhkan dan lain-lainnya. Ada satu buku yang pernah gue baca ya, dia bilang gini, ini menusuk gue pribadi karena jujur gue tuh tipe yang sangat individualistik gitu. Gue nggak percaya dengan adanya orang yang membantu gue tuh bisa bener-bener excellent gitu. Dan gue dulu anti gereja. Jujurnya gue anti gereja, anti komunitas gereja tuh, aduh, gue malas banget, ngapain sih, kan ibadah sendiri aja. Gue sangat pede loh dengan itu. Gue yang penting tahu firman, gue lakuin aja sendiri. Kasih gue bisa praktekkan kok untuk mengasihi orang lain gitu. Tapi satu hal yang gue lupa, mengasihi itu sesama apa gitu. Sesama manusia kan, tapi kan sesama orang yang percaya juga gitu. Orang yang percaya itu Tuhan kan ciptakan tubuh Kristus gitu. Nah, si buku ini bilang gini, kalau misalnya orang secara independen kita memang harus dekat sama Tuhan kan, cinta Tuhan, cinta sesama gitu. Itu harus kuat. Tapi jangan lupa cinta sesama kan ini berarti perintah gitu. Satu hal yang kuat juga. Nah, gue di buku itu bilang, lu kalau misalnya ngerasa diri lu kuat secara iman, tapi lu nggak in contact with the body of Christ, lu kayak menjauh dari kawanan, sebenarnya lu tuh lagi nggak oke dengan Tuhan. Wih, gila itu nusuk gue loh. Gue liat wah ini dalam juga ya. Terus gue teringat juga kan Tuhan aja meninggalkan 99 dombanya untuk cari satu. Berarti apa? Selalu harus ada kawanan gitu. Untuk kayak apa ya, gue tuh nggak merasa diri gue kuat sendiri. Gitu. Dan memang di buku Efesus 1 ayat 23 juga bilang kan, kepenuhan Allah ada berada dalam jemaat. Jadi sebenarnya jemaat itu adalah kekayaan supaya bisa sharing iman mungkin ya, saling mendoakan, saling apalagi sharing satu sama lain. Nah jujur waktu itulah yang gue lihat waktu gue belajar Alkitab dulu ya. Terus gue ngeliat anak-anak tuh berubah. Kalau misalnya gue nih ada orang datang, mau tahu Tuhan, kita ngobrolin mungkin bantu dia, tapi untuk dia benar-benar bisa apa ya, connect terus merasakan banyak banget iman, melihat banyak banget iman tuh memang perlu
Ada komunitas yang Betul. kayak, weh Betul. ternyata lu juga ngalamin gini. Betul. Kok lu bisa? Iya, gue punya iman, gue masih berjuang. Oke, jalan lagi. Oke, jalan Betul. lagi. Jalan. Bener ya? Lu pasti kalian Benar. Betul. juga sering lihat itu kan, kita Betul. dalam ministry yang sama gitu loh. Dan Fellowship menyegarkan. Iya. fellowship menyegarkan. Bener. Ada orang dulu ya, gue kenal banget tuh anak bandel gitu loh, sama gua. Tapi dia selalu bilang gini loh, ini kata-kata yang gua waktu dia tobat, kita tobatnya lumayan bareng lah. Oke. Terus sama-sama, lu tau gak kenapa gua kerja gue di mana, terus gue datang ke komunitas untuk di tengah-tengah minggu tuh untuk saling sharing. Karena gue tahu setiap gue datang gue akan refresh. Ya, dari ketawa, ya, terus dari firman, dari diskusi kita, dari saling doain itu refreshing banget gitu. Betul. Jadi misalnya secara nggak langsung ya, kalau kita udah cinta Tuhan, udah pasti kita cinta jemaatnya ya, cinta tubuh Kristus. Gak bisa tuh cinta Tuhan terus yang lain aja deh yang cinta sesamanya. Itu udah pasti satu paket gitu ya. Iya. Makanya jadi buku itulah negur gua lah. Lu bilang lu lagi rohani, lu lagi oke-oke aja. Tapi lu nggak tahu kondisi satu sama lain. Bener. Gitu. Lu nggak tahu itu dia lagi kenapa. Lu doain apa selama ini gitu. Oh iya ya, kalau pas digali lagi dari doa, iya gua cuma doain diri gua supaya gua nggak jatuh dosa, supaya gua nggak nggak gagal, supaya gua sukses. Jadi semuanya tentang gua. Iya. Padahal di buku-buku itu kayak doain satu sama lain ya, doain orang ya, kasih orang ya, lu beri tumpangan ya dan lain-lain. Jadi perintah Allah yang itu tuh hilang. Gitu, dan nggak bisa kan kita mengurangi satu perintah tapi kita melakukan perintah yang lain gitu. Benar. Itu yang luar biasa ya. Jadi berarti memang perannya komunitas penting banget ya. Nah, gue pengen kalian yang sharing juga nih. Kan kita kan pendeta-pendeta muda yang masih akan terus belajar ya sampai kita mati. Betul. Kita perlu terus belajar. Apa sih yang sekarang ya kita tuh sedang lakukan sih di dalam campus ministry? What is inside campus ministry di GKDI ini? Mungkin Ivan duluan. Silakan Dika. Lempar-lemparan kita. Ladies first dong. Ladies first. Apa yang kita lakukan? Oke, cukup. Ivan. Oh, belum ya? Bilang lu nunduk. Gue kira belum udah. Apa yang lagi kita lakukan di campus ministry, kita lagi membangun untuk bisa bangun anak-anak muda yang cinta Tuhan. Pada tidur emang? Oh, membangun. Dibangunin. Oh iya. Tidur secara rohani. Oh iya. Wis. Siapa tuh? Dika sejak punya pacar dia udah mulai bisa ini ya. Tapi karena Tuhan dulu baru pacar. Oh iya, Jangan Tuhan dulu. salah. Oh jangan salah, jangan pacar terus Tuhan di. Pacar tuh sayang komplit aja. Sedap itu dia. Dan Tuhan sudah whole dia. Seru juga kita buat ini ya tentang anak muda dalam Kristen punya hubungan pacaran. Kita bisa undang Cece. Dika dan Koko Ivan. Loh, enggak, kan pacarnya. Oh iya ada pacarnya ya. Oh betul sih dia pacarnya Koko Kevin ya. Ini lagi bahas apa sih guys? Oh iya, silakan. Lu gigit mic aja dulu dah, gigit mic. Ya itu untuk membangun anak muda untuk bisa cinta Tuhan. Tapi dan bisa bantu anak-anak muda ini untuk lihat juga kayak cinta Tuhan tuh bukan sesuatu yang boring juga loh gitu. Okay. Praktikalnya gimana day to day-nya maksudnya? Apa yang kita lakukan sih? Mungkin Ivan ya, kalau day to day-nya ya berarti kita memang ada yang namanya Bible discussion ya. Bible kita discussion. Bisa ketemu ya di mana aja, waktunya kita juga bisa di-adjust untuk ketemu simple diskusi tentang Tuhan di dalam hidup kita sih. I see. Kita bisa belajar apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita sampai ke poin apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita lah. Dari purpose sampai kita tahu di dalam Tuhan apa sih yang kita bisa punya gitu loh. Oke. Gitu. Oke. Dan kita juga ada doa-doa ya di kampus. Jadi kita tuh pengen banget di setiap kampus tuh ada doa, ada orang-orang yang kita punya diskusi juga di kampus-kampus tersebut. Nanti kalau misalnya penasaran tinggal tanya aja ya di kontak person di GKDI ini. Dan yang luar biasa kan kita di situ sebenarnya tujuannya simple sih. Untuk anak-anak kampus tuh kalau misalnya dia lagi stres, jadi kalau misalnya sama-sama nih kampusnya di mana, di kampus A, ada beberapa orang gitu, dia lagi stres, gue lagi stres, jadi sama bisa datang doa gitu. Jadi supaya nggak ke tempat lain gitu. Atau nggak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Udah pasti kan. Terus ada apalagi ya, kita hari Minggu juga ada ibadah. Kita ada fun time. Ada fun time juga nggak? Ya untuk mau tahu kita bagaimana, follow dulu dong di IG kita @ziljakarta. Asik. Boleh ya nanti @ziljakarta teman-teman.
Ini @Dika_Septina. Silakan di follow. @Zil Jakarta, Iya, sorry. Jakarta. Follow unfollow jadi biar rame tuh notifikasi. Ya, jadi itu yang dilakukan ya. Betul. Jadi ada doa, kita juga ada persekutuan. Betul. Itu Kita udah ada pasti. ibadah sendiri juga tuh. Ada ibadah Betul, sendiri. betul. bulan. Setiap akhir bulan. Betul. Jadi feel free ya untuk teman-teman. Aku percaya gini sih. Tuhan tuh selalu kasih waktu untuk kita itu bisa balik. Ya. Bener nggak? Dari apapun yang kita mau Betul. tahu tentang Tuhan. Nah, kalau gua percaya begini. Ada yang namanya kairos kan, waktu Tuhan. Ya. Waktu yang spesial gitu, yang Yes. kita memang harus ambil waktu itu. Wah, ini mungkin nggak akan datang lagi. Chance. Nah, gue mau semangatin nih untuk teman-teman muda di sana, meskipun gue udah nggak terlalu muda banget. Untuk teman-teman kampus di sana lah, mereka kalian lagi kuliah, terus ada hal-hal yang kalian pengen tahu lebih tentang Tuhan atau hal-hal yang mungkin ya, seperti buku Roma ya. Gue tuh ngelakuin hal-hal yang mungkin secara Taurat gitu. Tapi entah kenapa gue nggak tahu esensinya gitu. Kalian bisa diskusi sama kita-kita di sini gitu. Dan mau semangatin juga bahwa mungkin ini kairosnya. Kairosnya adalah kalau ini lewat nih di Instagram kalian kayak di TikTok atau dimanapun di YouTube, di Reels, ini sebagai suggestion. Terus tiba-tiba kalian dengerin. Gua rasa mungkin ini waktunya untuk benar-benar ambil tindakan untuk bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin ya. Jadi kalau gue sih percaya itu. Betul. Gitu. Gue percaya Tuhan tuh pengen banget setiap manusia tuh diselamatkan. Itu kan di Alkitab ada juga, semua orang tuh mengenal kebenaran, mengenal kasihnya Tuhan. Dan ya waktu itu kairos gue adalah waktu gue sadar tiba-tiba bangun. Gue sadar ini kok gue cuman bangun tidur kuliah, bangun tidur. Kok bangun tidur kuliah? Tidur bangun kuliah kerja, tidur bangun kuliah kerja, tidur bangun kuliah gitu terus. Yeah. Main pulang gitu lagi. Jadi satu looping yang kayaknya kok lama-lama bosen ya. Yeah. Kok ada yang kosong. Gue berdoa, akhirnya gue berdoa. And then ya itulah itu kairos Tuhan gue ambil sampai akhirnya ya. Kalau enggak gue mungkin enggak jadi pendeta nih hari ini. Betul. Kita semua kan di sini juga orang-orang yang diubahkan Tuhan di masa muda kita Betul. juga lah ya, di masa Yeah. kuliah. Betul. Dika mungkin di masa Teens. SMA ya, SMA. teenager, youth Iya, lah teenager, kita ya. SMA, ya betul. Dari Stefanus orang yang sangat aktif di organisasi, gue yang sangat tidak aktif, taunya nilai doang. Ini lebih nilai lagi ya. Betul. Lebih kejar nilai lagi. Setiap orang anak muda dengan karakteristik apapun, kalian butuh Tuhan. Ya. Betul. Kita bisa sama cari Tuhan dan belajar bareng tentang Tuhan. Yoi. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin kuliah di Universitas Indonesia, Wih. Dan Untar. Untar dan Dan- London School LSPR yang keren itu, Bros. Masih ada kesempatan. Ya. Gitu, kalau misalnya memang udahlah patokannya kalau lu lihat YouTube ini apalagi sampai habis, udah berarti lu butuh Tuhan, men. Iya. Let's datang aja, kita sama-sama diskusi and who knows ya, firman Tuhan yang akan Betul. ubahin kalian, bukan kita sih. Amin. Gitu. Amin. Paling itu aja ya, Ya. teman-teman ya. Thank you banget udah Thank you. datang ke sini jauh-jauh dari ruangan sebelah ke ruangan sini. Betul. Oh, itu deket ya. Itu deket ya. Lumayan. Ya, jadi ya thank you. Mungkin dari kalian ada kata-kata penutup, kata-kata hari ini. Wih. Ivan biasa jago. Boleh, Ivan, boleh. Ivan. Kata-kata hari ini. Ivan. Kata hari ini ya. Ubur-ubur ikan lele. Cari Tuhan, Le. Yeay. Apa sih ini? Ya mungkin kalau dari gue ya, untuk kita mungkin yang lagi mengalami kebingungan ya, atau mungkin banyak doubting tentang diri kita, percayalah, mau kalian cari sampai ke titik manapun, hanya Tuhan yang bisa fulfill itu. Ya. Jadi seperti dikatakan di firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yuk kita sama-sama cari Tuhan. Itu doang. Iya. Amen. Jangan tepuk tangan gini doang kayak boneka. Itu dah. Oh, itu udah ya. Oke. Udah ya, Betul. udah ya. Wih, Dika senyum matahari muncul dari sini. Wih. Wih. Boleh. Ratu matahari. Kayak gini ini di-cut kan nanti. Tolong. Please jangan dikat ya kayak Di-cut, gini-gini. ayolah. Ayolah. Morning kita gitu. Yang mau tahu pacarnya silakan lihat fotonya di sini. Di sini. Di tengah-tengah ini. Oke guys, itu aja, sampai jumpa di next Sit In Podcast. See you. Bye bye.